Film ini terinspirasi dari kisah nyata yang akan menceritakan sekelompok ekspedisi yang akan melakukan eksplorasi pada salah satu gua terbesar di dunia yang belum terjamah oleh manusia yang ada di Papua Nugini. Di mana gua ini memiliki pintu masuk berbentuk vertikal dan berakhir di dalam laut. Permasalahan terjadi ketika ada badai yang sangat deras di mana air hujan akan membanjiri gua itu, yang menyebabkan beberapa orang terjebak di sana. Lalu, apakah mereka akan berhasil selamat untuk keluar dari gua itu? Oke, tanpa berlama-lama, saya mengucapkan selamat menonton. Film dimulai dengan memperlihatkan kondisi di suatu tempat di Papua Nugini. Di sana ada seorang pria muda yang bernama Josh yang saat ini sedang menjemput temannya yang bernama Carl dan Victoria. Di mana tujuan mereka adalah untuk menyusul tim eksplorasi yang sedang meneliti atau mengeksplor sebuah gua yang ada di atas gunung di Papua Nugini. Sedikit info jika Carl dan Victoria ini adalah pasangan kekasih. Di mana untuk menuju tempat yang diceritakan mereka harus menaiki helikopter karena tempatnya yang cukup jauh dan berada di atas gunung. Dan kita akan dibuat terkagum-kagum dengan gua yang dimaksud, di mana gua ini memiliki pintu masuk vertikal yang lebih mirip seperti sumur raksasa. Gua ini bernama Gua Saala, di mana gua ini memiliki julukan sebagai induk dari semua gua yang ada di dunia ini. Dan menurut info yang saya dapatkan, gua ini memiliki kedalaman 1.500 meter. Sementara di tempat lain di dalam gua terdapat beberapa anggota tim eksplorasi yang saat ini mereka membuat tempat peristirahatan pada salah satu ruang di gua itu yang mereka sebut sebagai forward base. Di sana ada beberapa kru, namun saya akan memperkenalkan beberapa kru yang penting saja. Yang pertama ada Frank, dia adalah pemimpin dari eksplorasi tersebut sekaligus ayah kandung dari Josh. Kemudian ada penyelam wanita yang bernama Jude dan seorang pria yang agar lebih gampang kita panggil saja sebagai Jarwa. Perlu diketahui jika eksplorasi yang mereka lakukan telah berlangsung selama 34 hari. Di mana pada forward base terdapat lubang atau saluran air yang mengarah ke laut, dan tujuan mereka melakukan eksplorasi tersebut adalah untuk menemukan jalan itu dan memperkenalkan kepada dunia luar. Beberapa saat kemudian Jude akan bersiap untuk menyelam. George, I'm fine. You all set? Sure. Kembali kepada Josh, di mana saat ini mereka telah sampai pada camp di bagian atas. Beberapa saat kemudian, Victoria akan dijelaskan mengenai peta dan struktur gua yang akan mereka datangi. Di mana gua itu tidak hanya lurus ke bawah kemudian sampai di forward base, namun gua itu memiliki struktur yang sangat kompleks dan berlika-liku. Pada peta ini menunjukkan posisi forward base yang sejajar dengan permukaan laut. Dan untuk mencapai tempat itu harus melewati jalur yang sangat sulit dan tidak seperti yang kita bayangkan. Di sisi kanan forward base terdapat garis putus-putus, di mana itu adalah bagian yang belum mereka eksplorasi dan juga belum diketahui bagaimana rutanya agar bisa sampai di laut. Yet the connection speeds up here are just... Now I know what Carl's been spending all his cash. Kembali ke forward base, di mana saat ini Jude telah kembali setelah menyelam cukup lama. Beberapa saat kemudian, Carl berkomunikasi dengan Frank menggunakan laptop, di mana jalur komunikasi tersebut tersambung dengan kabel dari camp di bagian atas. Di mana inti dari percakapan mereka adalah, jika Frank sudah terlalu lama belum menyelesaikan eksplorasi ini, sehingga Carl meminta Frank agar segera menyelesaikannya. Kemudian Frank berbicara dengan Josh, di mana ayah dan anak ini diketahui memang sedang tidak akur satu sama lain. Di mana Frank meminta Josh untuk turun dan membawa peralatan. Namun karena mereka saling meninggikan nada, maka Josh segera mematikan komunikasi tersebut ketika Frank sedang berbicara. Right, that you can just party. Beberapa saat kemudian mereka telah bersiap untuk turun ke gua itu. Di mana Victoria dan Josh akan turun dengan menggunakan tali, sementara Carl akan turun belakangan, namun dia akan menggunakan parasut. Amazing. Kembali ke forward base, di mana saat ini Frank akan menyelam untuk meneliti jalur yang belum tereksplor tadi. Pada awalnya Frank meminta agar Jude istirahat saja karena Frank tahu jika Jude sedang kelelahan karena baru saja selesai menyelam. Namun Jude menolak hal itu dan akan tetap ikut menyelam bersama Frank. Kemudian mereka segera menyelam, di mana di belakang mereka terdapat alat yang akan mengikuti mereka dari belakang, yang bertujuan untuk merekam jalur yang mereka lewati, yang hasil dari rekaman itu akan dibuat menjadi peta 3 dimensi.
Mereka menyelam cukup jauh di mana kita akan kembali dibuat terkesima dengan pemandangan bawah air yang ada di sana dengan kondisi air yang sangat jernih. Sementara mereka berdua sedang menyelam, Jarwo akan memantau mereka dengan menggunakan laptopnya sambil mengendalikan alat perekam itu. Setelah menyelam cukup jauh, sampailah mereka pada suatu jalan masuk yang sangat sempit. Di mana untuk masuk ke lubang itu, mereka harus melepas alat selam yang ada di punggung mereka. Kemudian mendorongnya masuk yang diikuti tubuh mereka dari belakang. Lubang itu sangat sempit namun Frank berhasil melewatinya sementara Jude harus tersangkut terlebih dahulu. Di mana hal itu bisa disebabkan karena Jude kehilangan konsentrasi akibat kelelahan yang dia alami. Namun Frank segera menolongnya dan akhirnya mereka bisa memasuki lubang itu. Dan setelah melewati lubang itu, terdapat rongga yang sangat besar di mana titik ini belum pernah mereka tuju sebelumnya. Dan di atas tempat itu terhubung dengan ruangan yang memiliki udara. Mereka akan segera kembali dan akan melanjutkan eksplorasinya lain waktu. Namun ketika berbalik, Frank melihat jika selang milik Jude mengalami kebocoran dan sesaat kemudian selang itu terputus. Di mana hal ini membuat Jude menjadi sangat panik, bahkan air sudah memasuki masker selam yang dia kenakan. Namun Frank segera menolong Jude dengan melepaskan maskernya kemudian bernafas bergantian dengan masker milik Frank. Namun setelah beberapa kali bergantian bernafas, tiba-tiba Frank mendorong Jude menjauh darinya. Sehingga Jude harus meregang nyawa seketika. Lalu apakah sebenarnya Frank adalah orang jahat? Nanti akan kita jelaskan. Kembali kepada Josh, di mana mereka telah sampai pada titik pemberhentian pertama. Kemudian mereka segera melanjutkan perjalanan dan ternyata jalur darat tidak kalah ekstrim daripada jalur air. Singkat cerita, sampailah mereka di forward base, kemudian Josh segera melihat video yang baru saja terjadi pada Frank dan Jude. Di mana Josh yang tidak akur dengan ayahnya pun segera menyalahkan ayahnya karena dengan tega mendorong Jude dan menyebabkan dia tewas. Namun Jarwo segera membantah apa yang dipikirkan oleh Josh. Dengan menjelaskan jika dalam kondisi seperti itu bergantian menggunakan masker selam adalah hal yang sangat berbahaya. Karena mereka tidak akan bisa bergerak bebas dan oksigen akan cepat habis dan justru mereka berdua akan tewas. Di mana hal yang dilakukan Frank adalah tindakan yang tepat jika dalam kondisi seperti itu. Dan Frank juga tidak punya pilihan lain. That's bullshit. Listen to me. This wasn't a... Listen to me. Listen to me. Listen to me. Beberapa saat kemudian Frank datang dengan membawa jenazah Jude. Kemudian Frank segera menghampiri anaknya dan mengatakan jika dia tidak pernah memaksa Jude. Bahkan Frank telah meminta Jude untuk tidak ikut menyelam namun Jude telah memilih untuk ikut menyelam. Yang padahal kondisinya sedang kelelahan dan Jude telah mengetahui itu sejak awal. Kemudian Frank meminta Josh dan dua orang lainnya untuk menuju ke atas dan meminta bantuan. Sementara Luko yang mengetahui emosi Josh sedang tidak stabil akan ikut bersama mereka. Sementara di atas gua sedang terjadi angin kencang dan akan segera terjadi badai. Namun komunikasi terputus sehingga mereka yang di atas tidak bisa memperingati semua orang yang ada di forward base. Beberapa saat kemudian badai sudah mulai turun dan dalam waktu singkat air akan mengisi gua itu dari atas. Sementara Josh dan 3 temannya yang telah memulai perjalanan menuju atas pun mendengarkan ada suara petir dari atas sana. Mereka segera melanjutkan perjalanan hingga pada alat komunikasi yang ada di sana, di mana Josh tidak bisa menghubungi anggota yang ada di forward base. Sementara dari atas mereka segera diperingatkan untuk segera keluar dari lubang itu, karena badai sudah melanda bagian atas. Mereka mencoba memanjat gua namun air dari atas sudah mulai mengalir dengan deras ke sana dan membuat salah satu dari mereka harus terpontang-panting oleh derasnya air. Mereka kembali memanjat gua itu dengan air yang semakin deras dan 2 orang berhasil sampai ke atas. Namun Josh yang teringat ayahnya pun tidak ikut mereka menuju atas dan memilih untuk menolong ayahnya dan semua orang yang ada di forward base, yang padahal dia tidak akan punya cukup waktu untuk kembali ke forward base. Dan agar Josh tidak sendirian, maka Luko juga akan ikut ke bawah bersama Josh. Sementara di forward base, mereka telah mengetahui jika di luar sedang ada badai karena air dari atas telah sampai di sana. Beberapa saat kemudian, Josh dan Luko telah sampai di sana. Kemudian mereka segera memberikan tali yang dikaitkan dengan batu besar yang ada di sana. Kemudian Victoria segera memanjat dinding gua itu dengan air yang mengalir semakin deras. Dengan susah payah, akhirnya Victoria berhasil sampai ke atas.
Namun sesaat kemudian batu besar yang dikaitkan tali mulai bergeser akibat derasnya dorongan air. Luko berusaha untuk menahan batu itu, namun karena dorongan air begitu deras, maka Josh dan Victoria terlempar ke bawah. Sementara Luko juga terjatuh, namun kepalanya harus membentur dinding gua sebanyak 2 kali. Dan terjatuh di dalam aliran air yang membuat tubuhnya terseret oleh aliran air. Sementara batu besar tadi menyumpal lubang gua namun masih menyisakan sedikit rongga. Sehingga jalan itu tidak bisa dilewati, namun air tetap mengalir memenuhi gua itu. Frank segera mengajak mereka semua untuk mengambil semua alat yang masih bisa digunakan. Dan berencana akan menyelam melalui jalur yang dieksplor Frank sebelumnya. Di mana mereka hanya mengetahui sampai pada titik itu dan setelahnya mereka tidak mengetahui apapun. Namun mereka tidak punya pilihan karena jalan satu-satunya hanyalah melewati jalur itu. Frank berencana akan melepas pakaian selam yang ada pada jasad Jude untuk diberikan kepada Victoria. Di mana jika Victoria tidak menggunakan pakaian selam maka dia akan mengalami hipotermia atau penurunan suhu tubuh yang sangat ekstrim. Namun Victoria menolak hal itu karena dia tidak mau memakai pakaian dari orang yang telah tewas. Fine at this, Frank! Show me what to do! 'Cause I'd rather be cold and alive than warm and dead! Beberapa saat kemudian Josh menemukan Luko yang mengapung di dekat mereka. Dengan kondisi setengah wajah yang sudah tidak berbentuk, namun hal yang lebih menyedihkan adalah Luko belum tewas. Dan tentu saja itu sangat menyakitkan dengan beberapa tulangnya yang patah akibat benturan tadi. Kemudian Frank akan menolongnya dengan mengakhiri penderitaannya karena jika dia dibiarkan, maka dia tidak akan selamat dan hanya akan merasakan sakit saja. Dan pada adegan ini kita benar-benar dibuat sedih dan kasihan, namun mau bagaimana lagi? Mereka yang kondisinya sehat saja akan sangat sulit untuk keluar dari sana, apalagi yang sudah terluka parah. Mereka segera memulai penyelaman melewati jalur yang tadi, di mana ketika sampai pada lubang yang sempit tadi, maka mereka menggunakan cara yang sama seperti yang dilakukan Frank sebelumnya, yaitu dengan melepas peralatan selam mereka terlebih dahulu, kemudian mendorongnya. Namun Victoria yang belum pernah menyelam pun menjadi panik dan sempat terjebak di lubang yang sempit itu. Namun setelah beberapa saat berusaha, akhirnya Victoria berhasil melewati lubang itu. Kemudian mereka segera melanjutkan perjalanan dan sampailah mereka pada ujung dari terowongan itu yang merupakan ruangan yang memiliki udara. Mereka segera naik ke permukaan di mana saat ini Victoria mengalami hipotermia. Kemudian mereka segera membantu dengan melepaskan pakaiannya yang basah. Kemudian menyelimutinya dengan aluminium foil, kemudian Carl segera memeluknya untuk memberikan kehangatan. Mereka akan istirahat di sana sejenak, kemudian Frank menancapkan pisau pada sebuah batu untuk mengukur permukaan air. Sementara Jarwo mengalami batuk-batuk di mana sebenarnya Jarwo sudah tidak diizinkan lagi untuk menyelam karena memiliki masalah pada jantungnya dan terlihat juga ada luka memar di dadanya. Mereka menyarankan untuk beristirahat lebih lama dan menunggu bantuan dari atas. Namun Frank menolak hal itu karena mereka semua yang di atas akan menganggap jika mereka semua telah tewas. Sementara pisau yang ditancapkan Frank tadi kini sudah terendam air. Itu artinya air akan terus meninggi selama hujan badai belum reda. Mereka tidak bisa beristirahat lebih lama lagi di tempat itu dan mereka harus segera mencari jalan lain untuk keluar. Sesaat kemudian mereka segera melanjutkan perjalanan dengan cukup jauh tanpa tahu di mana ujung dari gua itu. Sementara Jarwo berada paling belakang yang sesaat kemudian dia mulai terbatuk-batuk lagi. Josh mulai menghampirinya untuk menanyakan kondisinya, namun Jarwo mengatakan jika dia baik-baik saja dan meminta Josh untuk berjalan duluan sementara Jarwo akan menyusulnya. Josh yang tidak mengetahui kondisi Jarwo pun segera menyusul yang lain. Dan beberapa saat kemudian sakit yang diderita Jarwo semakin parah dan mulai memuntahkan darah. I'm fine. Beberapa saat kemudian Josh telah menyusul yang lainnya di mana Frank segera menanyakan di mana Jarwo berada. Dan setelah mengetahui jika Jarwo tertinggal di belakang, maka Frank segera mengajak Josh untuk menjemputnya. Ketika sampai di sana, mereka hanya menemukan alat yang ditinggalkan Jarwo di sana. Sementara Jarwo bersembunyi di balik batu di mana Jarwo tidak ingin menyusahkan teman-temannya jika mereka berjalan dengan membawa orang sakit. Dan Jarwo lebih memilih untuk tetap di sana dan menunggu dipanggil Yang Maha Kuasa. George! George, where are you? George, where are you?
Kini tersisa Frank, Josh, Victoria, dan Carl. Ketika dalam kondisi bersedih, Carl justru sedang sibuk merekam kondisi di sana dengan tujuan untuk konten National Geography. Di mana hal itu membuat Frank marah dan segera membuang kameranya, kemudian segera menceritakan apa yang telah terjadi. Kemudian terjadi sedikit ketegangan di antara mereka dan kini Carl mulai kehilangan kepercayaan kepada Frank dan menganggap Frank adalah penyebab dari tewasnya Jude, Luko, dan Jarwo. Pull our bodies out of this place. There's not going to be any tourist shots. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan, dan beberapa saat kemudian mereka menemukan sebuah lubang yang terhubung dengan lubang lain. Namun lubang yang selanjutnya dipisahkan oleh sungai yang sangat deras. Dimana jika kita melihat bentuknya saja kita sudah tahu jika sungai itu bisa membuat tulang-tulang kita menjadi patah. Kemudian Josh yang memiliki kondisi fisik yang masih baik diminta untuk menyeberang ke sisi lainnya. Untuk memasang tali sebagai jembatan bagi mereka untuk menyeberanginya. Sesaat kemudian tali telah terpasang sementara Carl juga telah berhasil menyeberang ke sisi lain dari gua itu. Dan kini giliran Victoria untuk turun terlebih dahulu dari posisi awal. Namun ketika turun tiba-tiba Carl menyorotkan senter tepat di mata Victoria yang menyebabkan dia kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Yang menyebabkan rambutnya harus terjepit pada tali yang dia gunakan. Di mana hal itu menyebabkan rambutnya tertarik bahkan hingga membuat kulit kepalanya mengelupas. Namun, adegan ini tidak saya tampilkan agar tidak dolar kuning. Dan karena tidak tahan menahan rasa sakit maka Victoria segera memotong rambutnya dengan pisau. Di mana hal itu menyebabkan tali yang dia gunakan ikut terputus sehingga dia jatuh ke dalam derasnya arus air di bawah sana. Yang tentu saja Victoria tidak akan selamat. Melihat kekasihnya tewas dengan cara seperti itu di depan matanya sendiri, membuat Carl menjadi depresi dan putus asa. Dan kini tinggal tersisa 3 orang dan setelah beristirahat beberapa saat Frank kembali mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Di mana hal itu ditolak oleh Josh dan kali mana mereka beranggapan jika Frank tidak memiliki hati dan rasa kasihan sedikit pun. Di mana mereka baru saja kehilangan teman mereka namun mereka tidak punya pilihan lain. Frank tahu jika mereka bersedih, Frank juga tahu jika mereka putus asa. Namun apakah mereka akan terus-terusan berada di sini saja dan meratapi nasib teman-teman mereka yang telah tewas? Tentu saja tidak. Kemudian Frank segera menenangkan Josh dan segera melanjutkan perjalanan. Yeah, it's alright. It's alright. Setelah berjalan cukup lama mereka kembali menemukan jalan buntu lagi yang hanya ada saluran air di ujung tempat itu. Frank mengajak mereka untuk istirahat sejenak sementara Frank berencana akan menggunakan alat selam yang mereka bawa untuk menyelam masuk ke air itu untuk melihat apakah ada jalan keluar atau tidak. Di mana mereka kini hanya memiliki 1 alat selam saja. Namun tanpa diduga Carl langsung menggunakan alat itu untuk dirinya sendiri dan pergi duluan dari sana. Di mana hal itu adalah bentuk ketidakpercayaan Carl terhadap Frank. Frank segera mengejar Carl tanpa alat selam di mana Frank hampir mendapatkan Carl. Namun karena dia tidak menggunakan alat selam maka Frank tidak bisa bertahan lama dan akhirnya Carl berhasil kabur dengan menggunakan alat selam itu. Frank segera kembali dan beberapa saat kemudian Josh melihat ada lubang kecil yang ada kotoran kelelawarnya. Yang itu artinya ada jalan lain yang bisa dilewati dengan jalur darat dan kini mereka sudah dekat dengan permukaan. Mereka segera memanjat lubang itu yang ternyata sangat sempit dan berbentuk vertikal sehingga membuat mereka cukup kesulitan. Namun pada momen ini justru timbullah kedekatan di antara ayah dan anak ini, bahkan Frank sambil mengajari puisi kepada Josh. Dan berkat kerjasama antara ayah dan anak ini, akhirnya mereka bisa sampai di atas. Sesaat kemudian senter yang ada di helm milik Josh telah mati. Sehingga mereka melanjutkan perjalanan dengan hanya menggunakan senter milik Frank. Mereka berjalan merangkak melewati jalan yang sempit dan beberapa saat kemudian senter milik Frank juga mati. Sehingga Frank menggunakan senter yang ada pada jam tangannya, di mana cahaya yang dihasilkan tidak terlalu terang dan jarak pandang mereka terbatas. Setelah berjalan cukup lama, Frank meminta untuk istirahat sebentar. Dan agar tidak boros sumber daya, maka Frank segera mematikan lampu jam tangannya. Namun di tempat mereka sekarang sudah terdapat cahaya walaupun itu sangat sedikit. Sehingga mereka kini sudah sangat dekat dengan bagian luar gua ini. Mereka segera melanjutkan perjalanan dan benar saja mereka berhasil sampai di bagian luar gua itu. Sebuah harapan besar dalam diri mereka mulai muncul setelah perjuangan panjang yang menewaskan beberapa teman mereka. Di mana gua itu memiliki lubang vertikal di bagian atas dan di bawahnya terdapat tank milik pasukan Jepang ketika Perang Dunia dulu.
yang kemungkinan tank itu terjatuh dari atas dan menyebabkan lubang di sana. Lubang di bagian atas sangat tinggi dan mereka sudah tidak punya peralatan untuk memanjat, sehingga mereka hanya mengambil minyak dari tank itu yang mereka jadikan obor, kemudian mereka segera mencari jalan lain dari gua itu. Setelah berjalan cukup lama beberapa saat kemudian, mereka menemukan alat selam yang dipakai Carl tadi yang saat ini oksigennya telah habis. Sesaat kemudian mereka bertemu dengan Carl, namun Frank dan Josh kini sudah tidak peduli kepada Carl akibat hal yang dia lakukan tadi. Beberapa saat kemudian, Frank menemukan jasad Victoria yang ada di sana yang terbawa arus sungai tadi hingga ke tempat itu. Namun saat ini kondisinya sangat mengenaskan di mana hal itu kini membuat Carl menjadi semakin gila dan kehilangan akal. Kemudian Frank mengambil lampu portable yang ada dalam saku Victoria dan mengajak Josh untuk segera pergi tanpa mengajak Carl. Well, fuck you, Frank! Mereka segera menemukan sungai yang kemungkinan ada jalan keluar dari sana. Namun beberapa saat kemudian Carl datang dan segera menghajar Frank beberapa kali dan menancapkan punggung Frank pada sebuah batu yang lancip. Josh segera mendatangi Carl kemudian segera menghajarnya hingga Carl hampir tewas karena ditenggelamkan ke dalam air. Kemudian Josh segera menolong ayahnya yang terluka parah di bagian tulang punggung sementara ternyata Carl masih selamat. Kemudian Carl mengatakan jika semua masalah yang menimpa mereka adalah salah Frank. Namun Josh segera membantahnya dengan mengatakan jika mereka masih bisa selamat sampai saat ini adalah berkat Frank. Kemudian Carl segera pergi dari sana menyelami sungai itu tanpa peralatan. Frank memerintahkan Josh agar tidak pernah menyerah dalam kondisi seperti ini, dan karena lukanya sangat parah dan tidak memungkinkan untuk menyelam ditambah kondisi fisiknya yang sudah kelelahan, akhirnya Frank meminta Josh untuk mengakhiri penderitaannya sama seperti yang Frank lakukan kepada Luko. Pada awalnya Josh tidak tega melakukannya, namun dia tidak punya pilihan dan tidak ingin melihat ayahnya menderita lebih lama lagi. Dan dengan berat hati dan kesedihan yang sangat mendalam, akhirnya Josh membantu Frank untuk menghadap Yang Maha Kuasa. Kemudian Josh segera menyelam dengan menggunakan tabung oksigen cadangan dan menggunakan lampu portable. Josh sempat bertemu dengan jasad Carl yang telah mengambang di sana. Dan ternyata sungai ini sangat jauh hingga lampu yang dia bawa pun juga mati. Kemudian Josh menggunakan cahaya kecil dari kalung yang dia kenakan. Namun ujung dari sungai ini pun tidak kunjung dia capek membuat tabung oksigen yang dia bawa telah habis. Dan kini Josh hanya tinggal menggunakan tarikan nafas terakhirnya untuk melanjutkannya. Dan setelah beberapa saat Josh belum juga mencapai ujung dari sungai ini hingga dia telah menyerah pada keadaan ini. Namun beberapa saat kemudian bayangan Frank muncul dalam pikiran Josh yang mengatakan jika Josh tidak boleh menyerah dalam kondisi apapun. Kemudian Josh tersadar dan melihat ada cahaya yang artinya dia telah dekat dengan permukaan. Sehingga dia segera berenang dengan cepat dan akhirnya sampailah Josh di permukaan laut di dekat pantai yang ada di sana. Setelah perjuangan bertahan hidup yang sangat panjang, akhirnya Josh berhasil selamat dan film pun berakhir. Josh segera menepi dan segera ditolong oleh warga yang ada di sana. Sebenarnya kita bisa menebak jika ada yang selamat dalam kejadian ini. Karena jika tidak ada yang selamat maka tidak ada yang akan menceritakan kisah ini. Namun kita tidak tahu siapa yang selamat di antara mereka dan ternyata Josh lah yang selamat. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jangan pernah menyerah dalam kondisi apapun. Sekalipun itu adalah kondisi yang sangat sulit karena kondisi sulit ini tidak akan selamanya sulit dan pasti ada akhir dari kondisi sulit ini. Jika Anda merasa kondisi Anda sangat sulit, maka sebenarnya di luar sana ada banyak orang yang kondisinya jauh lebih sulit daripada Anda. Maka bersabarlah, jangan mengeluh, dan jalani dengan penuh perjuangan karena badai pasti akan berlalu. Oke, cukup sekian dulu. Saya Frank mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.